nyanyi terus aja lah. Ngerasa suaranya apik? Enggak. Unik? Enggak. Enggak, yo pengen aja punya koleksi nyanyi gitu aja. Saya dengar suara saya sendiri geli kok. Geli? Jijik malah. Iya. Karaokean gitu. Ya malah digratisi kalau sekarang. Digratisi. Suruh nemenin gitu. Yo gitu. Jadi petani mau? Mau. Misal Pak Umar, iyalah harus semangat, harus tetap semangat. Pokoknya sekarang kondisi apapun harus kita syukuri lah. ya. Ora. Iya, sedang sulit-sulitnya. Sulitnya apa sih, Mbak? Sulitnya apa ya? Ya, terutama cari uang sulit. Duit tak digolek. Lah, harusnya gimana? Duit ora digoleki, Mbak. Nek golek ora ketemu. Duit ki diusahake. Oh. Nah sih? Diusahake. Emang selama ini apa sih kegiatan? Kegiatan ini- gue mau golek duit gitu. Oh, golek duitnya jualan cemilan online. Cemilan online? Mm-mm. Apa? Basreng, tahu basreng? Bakso goreng gitu loh. Oh. Bakso? Mm-mm. Bikin bakso dulu terus digoreng gitu. Kalau punya saya sih kan produksi sendiri. Heeh. Bukan rasanya sih bukan bakso, lebih ke aci gitu. Oh, Bukan basreng yang kering kayak Bandung gitu, bukan. rada nyemek-nyemek ngono. Heeh. Bukan basreng yang pokoknya aci, terus nanti kan direbus, diuleni, direbus, terus dibikin bulat-bulat gitu, diisi telur puyuh. Iya. Saya orang Gowo sih. Oh, Nek besok Gowo lah kan saya kesini lagi di ya. endorse sisan. Judulnya Tadi apa? lupa. Mereknya apa mereknya? Dulu sih ada, tapi sempet apa ya? Kepending kan, sempet keluar kota, terus baru mulai lagi kemarin ini. Enggak mereknya apa? Kan online. Heeh. Pasti ada brandingnya lah. Dulu ada, tapi belum tak bikin lagi. Apa namanya? Nyoi food gitu. Nyoi Dulu. Food. Mm-mm. Kayaknya pernah denger loh. Ikut Grab juga? Enggak, belum. Enggak. Dulu pas baru lulus SMA kan, lulus SMA terus bikin stand di depan itu minimarket gitu. Terus gitu. bikin merek gitu. Bikin sendiri? Mm-mm. Dari bahan atau anu? Dari mentah. Reseller? Enggak, dari mentah. Bikin sendiri kan? Oh. Tangannya blepot-blepot ya biasanya. Udah kapalan banyak. Hah? Udah kapal tak. Dari SMA udah belajar jual itu cemilan online gitu, udah dari dulu banget. Oh. Nah, nek cita-citanya asli apa sih? Cita-citanya nggak nyambung sama jurusan pas SMK. Dulu SMK? Dulu SMK-nya itu perhotelan. Di SMK Wiratama 2. Oh, gitu. Tapi sekarang malah lebih suka ya pengen bisnis kecil-kecilan gitulah, semoga jadi. Padahal ada kulinernya di sana. Di mana? Di Wiratama? Ada toh? Oh ya, cuman perhotelan gitu tapi mencakup semua. Oh, begitu. Paling tidak kan belajar toh. Iya, Tentang masak, front office, semuanya. Kayaknya mungkin Mbak, nek bisnis apa makanan. Sekarang serba online. Iya. Orang pesen itu kadang sering nggak enak toh. Kita pesen dibikin anget sampai rumah wis adem, wis kabur angin toh. Pokoknya misalnya diantar pakai Grab gitu. Sampai rumah itu sudah dingin. Padahal yang namanya makanan enak itu salah satunya adalah dimakan di warung toh. Tapi kalau saya kan jualnya kan mentah. Oh, terus digoreng lagi sendiri gitu. Biar ya udah direbus gitulah. Dari saya udah direbus terus nanti digoreng. Produksi banyak. Tiap hari produksi. Berapa bungkus sampai? Kan ada reseller juga. Ya kan nggak mesti ya namanya reseller kan. Ya kadang 15 bungkus gitu. Kan bikinnya kan per kilo. Kalau semisal sisa kan bisa dimasukin kulkas gitu. Tapi tetap pakai prinsipnya pakai frozen toh. Nah, ini ada teman saya itu yang punya pengusaha beberapa
counter jualan itu frozen food. Mbok titipke ning kono ngono lho. Rencana sih mau ngelobi mau masukin di kafe-kafe gitu dulu. Oh gitu. Kan kadang kan kalau kafe kan frozen juga kan butuh. Iya. Terus yo nantilah baru tak tembusin satu persatu. Justru malah sekarang itu momen sebenarnya bagus momen kalau kita mau jualan makanan itu kayaknya yang dibutuhkan makanan-makanan yang satu instan. Terus yang kedua ya praktis tadilah. Tahan lama gitu. Jadi orang kadang-kadang butuh mau bikin batagor lah dia tinggal goreng aja gitu. Itu kayaknya peluangnya lebih Terus dikombinasi lah. Kombinasi lagi mikir mau tak isi apa gitu. Hah? Kan sekarang kan cuman telur puyuh lah, mau lagi mikir mau tak isi apa. Kamu tahu tupoki itu? Tahu. Itu kan hampir sama, cuma bahan dasarnya itu beras. Tepung Beras. Nah, dibikin aja kayak gitu. Nah, sausnya, ada saus nggak sih kalau basreng? Ada. Ya saus instan gitu. Sausnya saus ya, saus itu. Saus saset gitu. Sasetan. Enggak, kalau saus bikin sendiri. Belum kepikiran ke situ. Itu dari Pak Umar. Bisa. Akan ada black pepper. Bahan dasarnya itu ya sebenarnya sekarang sudah ada lah di Rita atau mungkin di beberapa toko gitu ya. Itu sudah disediakan gitu. Kalau bikin saus itu paling enggak ada demi glassnya. Beli aja demi glass itu. Tahu enggak? Yang buat wadahnya itu. Demi glass itu apa ya? Jadi itu basic dasar untuk membuat saus supaya kental. Oh iya. Jadi nanti tinggal dicampur. Misalnya mau bikin black pepper itu gampang, Pak. Kecap, saus, tomat. Kok tahu ini pinter masak Pak Umar? Ya engko tak tuduhi wae. Terus nanti dikasih black pepper yang bubuk itu. Sudah dikasih itu aja. Terus maksudnya penyajiannya nanti jadi kayak apa? Ya dibungkusi dhewe. Terus penyajiannya kayak tepoki itu apa? Ya kalau tepoki itu kan cuma apa ya itu yang bikin kan nyemek gitu. Iya. Kan wis padha wae karo cilok terus apa meneh ya? Sing didol ning kae ning pom bensin kae apa jenenge? Sing bulet-bulete. Ya cilok. Cilok ya? Batagor cilok itu kan tetap ada sausnya. Tapi kan kalau basreng itu kan lebih ke goreng, enggak yang direbus terus di sausin gitu bukan. Tapi kan sekarang ada toh. Jadi orang itu sebenarnya menikmati makanannya itu bukan basrengnya itu yang dimakan. Salah satu faktor pendukungnya itu sausnya. Bolehlah, nanti tak coba. Nah, terus ada barbecue gitu. Barbecue gampang bikinnya. Pakai kecap. Udah kecapnya sedikit tapi sausnya oke. Cuma tadi yang black pepper itu ditambah black pepper, jadi saus tomat sama kecap, kasih itu tadi kasih black pepper, terus tambah demi glass. Cuma kalau yang barbecue jangan dikasih demi glass. Karena? Ya rasanya jadi robah gitu. Jadi nggak masuk gitu. Terus misalnya bumbu-bumbu apa ya Eropa gitu, tinggal dikasih oregano. Cobalah besok. Berarti maksudnya Pak Umar merubah cara penyajiannya. Iya. Saya ya pernah lah, maksudnya pernah aja sih waktu mengenal gitu. Jadi beberapa makanan-makanan ya yang internasional gitu. Oh, kayak gini lah. Termasuk tupoki itu. Apa tupoki ya? Tepoki ya. Tepoki itu kan sebenarnya hanya beras aja gitu. Dan ternyata di Jepang pun dengan di Korea hampir sama karena makanan-makanan itu kalau di kita banyak tepung ya. Tapi kalau di sana bahan dasarnya banyak beras ketan. Tepung beras. Ya kayak sama kayak mau bikin cimol gitu kan. Iya.
Rasanya sama, cuman banyak. Coba makan cimol ora ono saus sih rasanya piye? Masak saus. Ya masih ora ono bumbu saus itu loh, kan tetap ono perasaannya itu untuk pendukungnya gitu. Jajal nek ming original rasanya kan asin. bawang tok rasanya kan. Gitu. Ya hampir sama sih kalau cimol sama basreng. Kalau cimol kan pas habis diuleni kan langsung digoreng. Nah, kalau basreng direbus dulu. Oh gitu. Sama aja. Ya nanti ya saya cuma sedikit-sedikit bisa masak lah. Iya. Ya masak yang bisa dijual. Cuma saya basicnya Jualan itu juga. Ya saya punya warung. Ya kecil-kecilan lah. Pernah makan di tempat saya? Di mana sih? Etsuko. Belum. Itu makanan Jepang, Mbak. Mana sih? Di sebelah mana? Hah? Di Belum mana? tahu Coba. malah. Belum, padahal udah 5 tahun saya. Di mana sih? Kafe gitu. Wah, kafe terlalu tinggi lah. Saya warung kecil aja gitu. Masih Yang penting kecil. laris gitu. Bikin besar, bikin kayak kafe tapi sepi, larang. Masih? Lagi keadaan kayak gini susah. Yang jenengan senengnya tuku sing murah apa sing larang? Murah, yang kenyang, Enak. enak. Tempat saya. Karena itu jualannya hobi kok, bukan jualan. Berarti apa? Masakan apa? Apa aja gitu. Japanese food. Oh, Jepang semua berarti. Iya, ramen. Oh. Terus ramennya itu paling enak di Wonosobo lah saya bilang gitu. Harganya termurah di dunia. Termurah Di dunia. di dunia. Iya. Loh saya berani ngomong di dunia bener. Masa Iya. Aku udah Karena ngecek kemana-mana. mungkin bahan bakunya bisa bikin sendiri mungkin. Enggak, 80%. Membingungkan. Aneh toh? Makan di sana nanti. Ya. Ada tempura, ada karage, terus katsu, ada yakiniku, teriyaki, Boleh lah. terus yang bulat-bulat apa cal takoyaki. Oh, Nah, takoyaki. Oh. Takoyaki itu Kalau di Indonesia mungkin kayak martabak gitu bukan sih? lain. Cuma Yang bedanya beda kan, tepungnya. Oh. Dia tepungnya tepung lembut. Jadi glutennya tinggi, jadi kalau dimakan itu lembut. Terus mau rencana itu juga budidaya jamur. Jamur. Kemarin ya sempet eksperimen beli bibitnya gitu kan, bentuk baklokan gitu kan. Terus dijelasin sama penjualnya panjang lebar, udah paham, terus beli sekalian cuman 10 gitu, 10 baklok. Terus sampai sekarang belum ada Tokol yang tumbuh belum. serapopo. Yang penting Wah, tokol ora ning kulit. Panu. Nah, gimana kan? Oke. Wah. Ya memang obrolannya memang kita obrolan santai gini, Mbak. Jadi ya paling tidak nanti apa yang kita obrolkan bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Bahkan saya jarang loh buka resep loh. Serius. Mau nggak we bumbu-bumbu? Iya. Ya cuman ngomongin apa itu? Hah? Yang lain belum buka resep kan? Iya nanti. Ya karena pembahasannya lain. Iya. Jadi kan nggak terduga. Sebulannya ngobrol basreng gitu. Tapi saya ngelihat jenengan berarti ada motivasi lah untuk mau berkembang, mau mengembangkan diri ya toh? Iya. Jadi yang sudah disampaikan itu salah satunya kan mencoba bikin budidaya jamur walaupun belum kan. Tapi itu harus ada proses yang kita belajar dan belajar. Karena dari penjualnya juga kan pembikinan backlog itu kan 2 bulan, baru nanti masa akubasinya itu 2 bulan dulu. Oh gitu. Sampai gerajan kayunya itu putih semua baru tumbuh. Jamurnya jamur apa? Jamur kuping, jamur tiram coklat juga ada. Itu yang coklat kuping ya? Itu saya pakai buat ramen. Oh. Topping itu. Iya. Itu saya potong kecil-kecil, itu lembut, terus buat topping. Ternyata enak. Itu saya pakai jamur.
Kalau katanya sih pemeliharaannya lebih gampang yang jamur kuping kalau Iya. dibanding yang lain. Dia kan rada awet. Mm-mm. Beda kalau yang Itu langsung jamur. coklat, Iya. langsung berair gitu. Iya. Nek kowe Kalau gawe kuping tukul tekan dinggo ki coklat terus, Mbak. Mm-mm. Nek kuping. Kenapa ya, Mbak? Nggak tahu. Ya Ya, mergo pokoknya- mergone jamure ngono sih, Man. Ya karena teksturnya juga udah beda. Iya. Iya. Jenengan mana sih rumahnya? Kertek Kerteke ngendi? kliwonan. Kliwonan. Mm-mm. Saya ngelihat jenengan apa ya ning Facebook Mm? karo Mas apa? Yonto, Mas Yoto. Yonto ya. Mm-mm. Oh. Dia Eh, yang ngajari nyanyi, Bu? enggak. Jadi dulu itu kan tetangga saya kan punya sound gitulah. Ah. Lah, yang punya salah satu grup dangdut di Wonosobo. Terus dia yang gitar. Hmm. Tuh kan. Terus kadang saya sik ngisi vokal gitu. Jadi kenal. Terus udah berikan itu udah nggak berjalan lagi kan. Ya. Karena udah dulu banget pas saya masih SMP Mbak Ana. Ah. Terus menghubungi lagi gitu di Facebook kok ya. Oke, ya di Facebook terus main ke situ. Ya. Ya udah, cuman ketemu sekali sih pas kemarin-kemarin. Kalau dulu ya cuman dulu toh. Biasa nyanyi, manggung. Manggung sih belum berani. Tapi dulu pernah pas saya jaga stand di Mendolo itu, di minimarket Mendolo. Lah itu kan ada kafe. Lah terus ada yang lihat gitu, orang punya origin kan. Terus diajakin nyanyi di salah satu kolam renang gitu. Heeh. Ya nyanyi dangdut gitulah, masih belum punya mental, masih apa ya bahasanya ya, masih dolanan gitulah. Masih dolanan, belum punya bekal apapun. Tapi kalau sekarang sih udah lumayan pede gitulah. Sejak lulus berapa tahun sih? Lulus SMA-nya Iya. 2019. Sebelum pandemi ya. Belum 1 tahun Pak. Tadinya udah punya rencana toh, karena belum ada pandemi. Begitu selesai mau apa gitu. Setelah Selesai sekolah gitu kan pastinya belum ada pandemi kan. Masa setelah pandemi susah nyari pekerjaan. Ya itu dulu sih pernah mau daftar di kapal pesiar gitu kan, tapi kan harus pembelajaran lagi. Nantilah pending dulu gitu terus ya udahlah bikin usaha sendiri dulu aja. Berarti umur masih sekitar berapa? 21 besok ini September. Ya. Masih bisa untuk melakukan sesuatu lah. Masih Yang jauh. iya. Tapi ini antara tadi saya nyambung tadi antara hobi gitu tadi. Saya ngelihat jarang ya posting ya. Sing postingnya paling di Instagram. Sing basreng. Basreng itu semua tak posting. Kan itu belum berteman toh. Oh, kita belum berteman. Oke. Belum nampil semua. Gue setelah ini berteman. Ini kan akhirnya kenal toh. Oh iya. Ya, asih. Facebooknya itu Mas. Oke. Tadi podcast ke sing engel ngono, Mbak. Kita kan nggak kenal. Bener gak? Iya. Kita kenal nggak? Tapi Nggak. ngobrolnya asik kan? Gitu. Karena- Ning nyambung ora omong-omongane? Nyambung. Lho iya. Nah iki modale podcast ki kudu akeh ngomong. Nek ora garing ya, Jal. Tapi kalau saya nggak bisa jadi Pak Umar. Kenapa? Nggak bisa cari topik pembicaraan. Mosok. Saya juga kaget toh. Kaget. Tadinya kan saya bikin podcast. Saya nggak punya pengalaman apapun kan. Iso apa ora ya gitu. Sementara kalau saya ngelihat podcast yang ada di Wonosobo itu rata-rata mentok. Yo upload lah wis piro jumlahe gitu masih di bawah 10 gitu wis KO. Kadang bingung nggak diomongke. Tapi nek ning podcast kene kamu ngikutin nggak itu? Kemarin lihat. Ono sing serius, ono sing guyon, Ada yang santai banget, ada yang wonge apa narasumbernya meneng wae gitu wis paling sebelnya. Ya sih? ada itu kemarin. Wah, Saya lihat kayak ketawa sendiri, ini gimana sih? Sampai gemes. iya. Lho kuwe. Paling ora penak ngono, Mbak. Diem terus cuek. Iya.
Ini ya gara-gara pandemi aja sih. Ada yang jawabnya spontan. Oh. Siapa itu? Ono, yo sing edan-edanan ono gitu kan. Tapi ya itu tadi justru akhirnya lah dene nyong iso gitu. Tapi ada yang serius. Kayak ngobrol biasa malahan. Enggak Iya. yang menekan. Sama orang tua ada, sama anak kecil ada. Itu yang anak kecil itu bagus Iya. suaranya. Sekolah mungkin ya. Oh, sing nyanyi. Oh. Nek kebanyakan anak kecil kita mancing-mancing terus sih. Ini saya malah belum tak upload saya sama anak kecil gitu. Begitu ditanya, rasanya aku pingin pulang. Dia ngomong kayak gitu. Agak pancing-pancing terus bisa bertahan 15 menit. Oh, berarti cuman nyanyi tok yang Dia- udah diupload si anak kecil. Ya sebenarnya kan kita obrolan kayak gini bukan acara nyanyi. Nyanyi itu kan pekerjaannya itu Ayu Sonda. Enggak dihubungi po? Enggak cuman ngikutin tok. Enggak. Dia butuh mental ngobrol-ngobrol di sini aja sama kita promosi usahanya toh. Iya. Nanti nih Mbak Septiana kalau mau butuh basreng silakan hubungi ya di Facebooknya Septiana. Septiana. Kalau di IG-nya IG-nya Septiana_WLN. WLN. Mana terus ini WLN. Jangan salah ya, bukan PLN ya, WLN. PLN. Wulan. Wulan karo Pulan padha wae. Ulan. Oke. Ulan iki apa? Nah, menariknya lagi tadi kan saya sempat nyinggung Yontok tadi. Saya kini nyanyi-nyanyi. Nah, saya sebenarnya awal-awal ketemu jenengan kan jenengan subscribe toh. Terus Ya, tak karena buka, nonton iya. itu podcast. Kok menarik ya nyanyi-nyanyi. Wah, sama perawatan kulit. Kok pernah? Iya kan isinya kan perawatan kulit ya, maksudnya muka itu loh. Oh sih? Enggak, make up. Iya, wis pok men gitu lah. Nyong ora ngerti sih masalahnya ngertine kan berhubungan dengan kulit kan gitu. Karo nyanyi gitu. Wah, kayaknya ini kita bantu aja ini untuk cari apa nanti supaya viewer juga apa subscribe-nya tambah gitu. Udah tak hubungi. Mau enggak ya gitu. Ono sih sing ngono ning ora wani ya banyak. Ya itu nonton dan subscribe disuruh itu yang Mas Andri itu. Hah? Oh, Dikon. Oh alah, Mas Andri, Mas Andri. Kan nggak tahu. Oh iya sih nggak apa-apa maksudnya. Cuman bilang aku lagi mau tag apa? Tag vokal. Iya. Terus yo WA-an lah. Oh. Sekarang nanti Mas Andri juga harus dukung ya. Iya dong. Tapi ini bukan lomba nah ini. Terus Hah? lomba aja lah. Nah, ini lomba ono hadiah. Oke, aku sih janji gini nanti kalau sudah mencapai lah gitu. Sudah monetis nanti ya setiap bintang tamu tak kasih hadiah gitu kan, ora ketang gelas kan. Ya yang penting kan Souvenir. Iya, souvenir tergantung nanti viewernya banyak enggak gitu. Gitu. Nah, itu kan kontennya isinya nyanyi. Nyanyi. Mau fokus di nyanyi sih emang. Pengennya yuk nyanyi terus aja lah. Ngerasa suaranya apik? Enggak. Unik? Enggak. Enggak, yo pengen aja punya koleksi nyanyi gitu aja. Saya dengar suara saya sendiri geli kok. Geli? Jijik malah. Iya. Saya juga gitu aslinya, tapi ya wis lah. Ya Ya apa-apa sih. menang pede lah. Iya. Ya sekarang ngapain sih ya? Rebahan salah. Apa meneh? Dolan salah. Dolan terus. Ya. Padahal ya wis golek duit. Pak men ngerti Pak Kinyo gak aktivitas iki, Pak. Apa ngono? Apa meneh orang tua saya lah enggak pernah yang namanya kenal HP itu enggak pernah. Okay. Jadi apa-apa itu kegiatan saya kan kadang kalau orang tua kan gimana ya menyimpulkan kowe iki dolan terus. Yeah. Diudui iki lho, aku rekaman iki lho. Oh, gitu. Nek targetnya apa? Ikut bikin konten. Targetnya sih apa ya? Monetes. Ya enggak banget sih, belum mengharapkan. Enggak terlalu. Masih pengennya ya punya koleksi nyanyi gitu aja dulu. Oh, buat anu aja pribadi buat koleksi, aja sama temen-temennya. Emang banyak temen yang suka? Lumayan sih karena usahanya itu. Sinetron sudah ada sampai 500-an kok ya. 500. Yo hampir 600 gitulah.
Ya itu tak suruh semua kok. Oh gitu. Iya, terutama satu desa itu. Kalau saya kan aktif di desa lah, jadi semuanya itu kenal. Oh, berarti ki lumayan ki ngesuk setelah diposting sak desa kudu nonton ki. Oke, heeh. Lah terus kalau di Facebook kan berteman semua ya, hampir Iya. semua lah. Tak kirim link gitu. Neng kadang kalau neng Facebook pada cuek wonge. Heeh, emang. Kenang apa ya? Ya kadang ada yang respon, kadang ada yang nggak paham juga sih tentang YouTube. Kadang cuman lihat toh, makanya viewernya banyak, subscribe-nya sedikit. Susahnya itu kalau podcast itu nonton cuma tidak sampai akhir. Kalau nggak kenal orangnya, kalau nggak penasaran sama orangnya pasti Iya. dikit toh. Ini siapa? Oh, udah. Ya sudah. Tapi kalau kenal tak ulang-ulang, ya itu. Emang jam tayang udah sampai berapa? Jam tayangnya belum tak cek lagi. Ya cek. Yang Waktu penting terakhir subscribe. berapa? Berapa yo? Belum ada setengah itu kok, belum Saya- ada setengah jarumnya itu belum. Oh belum ada? Belum. Ya saya masih 1/4. Saya mungkin 1/4 masih kurang. Soalnya kan kalau lagu itu kan paling dengernya kan lihat itu 1 kali udah kan kalau 1 orang. Oh gitu. Durasinya juga kan paling 4 menit. Paling Nek lagu ya bisa berkali-kali lah. yo kalau kita artis. Kalau orang itu juga suka. Kan kadang Nah, ada iya. yang download udah tuh. Ning sok kaira apa klaim copyright orang Itu selalu muncul. muncul terus. Lah kuwe mulane ning podcast ngene Heeh. ana nyanyine tak mung sak ubrik tok sithik gitu loh. Heeh. Karena Tapi saya tetap kena nggak? ya kalau di atas 15 detik tuh Oh. kena. Kemarin tak coba agak panjang sedikit itu kena. Terus diedit lagi. Oh iyalah. Saya nggak mau beresiko artinya kan ini juga dibangun saya ya, ya setengah serius lah gitu lah artinya. Tapi sih target saya bukan target. Ya monetes oke lah monetes itu hanya untuk nanti mengembangkan supaya channelnya bisa bagus. Saya bisa beli kamera yang bagus gitu loh. Merintis lah. Iya, rintis ini kan kameranya seipul-ipul cilik, tapi kan ya spoknya dimanfaatkan. Tapi ya cukup lumayan ini cilik poho, aduh modalnya ya Iyalah. lumayan lah gitu. Saya juga pengen punya, kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Pengen aja. Iya paling enggak podcast ya. Nggak tahu. Ya nyanyi lah. Oh nyanyi. ya. Tapi kalau bisa gini lah nyanyi sing golek nganu Mbak. Golek apa? Golek ciri lah. Apa ya? Nek meng cover ke menurut saya malah akhirnya kadang ya tadi cuma akhirnya kayak dipaksakan gitu loh. Tapi kan kalau kena klaim hak cipta itu kan katanya tetap pasti aman gitu, kata teman saya sih punya studio itu kan. Nggak apa-apa itu tetap aman, tapi dolarnya kuning. Iya ya masuknya kan ke sana. Terus yo bisa nanti 50% bisa yo terserah sananya gitu. Oh, Tapi amannya aman gitu. Oh ya udah. Iya. Jadi belajar tak kira kan sampai yang melanggar apa gitu kan. Nah, ternyata enggak. Udah. Kalau saya sih coba menjaga karena nanti nyanyi kan mau Agustus iki, tapi ngisuk kan ngobrol gitu. Bintang tamu ini sedunia loh Mbak gini Mbak. Masa Lah kan? belum? Lah kan sing Turki. Yang mana? Turki. Saya ngobrol sama orang Istanbul. Mana sih? Yang Belum itu tak loh. lihat, Bu. Nonton mulane ada yang Taiwan juga. Saya udah banyak les, ada Amerika nanti kemungkinan Belanda. Oh, saya berarti baru nonton yang lokal ini. Iya. Belum sampai bawah. Iya, nonton di bawah itu. Kalau yang itu orang malah orang Wonosobo. Jadi kalau Suara Warga 04 itu jadi channel ini memang diperuntukkan untuk masyarakat Wonosobo di seluruh dunia. Oh, Iya toh. itu aslinya orang Wonosobo gitu. Jadi orang Wonosobo yang di mana tempat itulah. Oh. Bisa ning Jepang, bisa ning Singapura, bisa ning Taiwan. Bahkan di luar Jawa pun bisa. Tapi pernah di Wonosobo. Tadi malam saya ngobrol sama Mas Tiovan. Itu yang apa? Tiovan tahu nggak Tiovan? Enggak tahu. Ari Widakdo. Orang ngerti? Enggak tahu. Ya Allah. Ya
angkatannya angkatan berapa gitu kan nggak tahu. Loh, saya kan tanya, kamu kan orang milenial kan? Enggak Ngerti gimana ya? teknologi, ngerti mengikuti itu. Tadi kamu bilang bapaknya orang ngerti teknologi gitu. Kalau saya kayak orangnya kalau saya nggak pengen lihat itu ya nggak gitu. Jadinya nggak, kalau nggak ada yang ngasih tahu ya nggak tahu. Itu tuh Teofan itu orang Wonosobo. Dia itu dulu hacker. Oh, hacker terus. Tapi sekarang dia sebagai pengusaha aplikasi. Dia sukses bikin aplikasi Bahaso. Apa itu? Bahaso. Ya engko didelok. Oh. Golek ngulik-ngulik Teofan. Dia termasuk tokoh berpengaruh juga. Tokoh muda berpengaruh. Oh, masih muda. Iya. Nggak tahu Bukan lagi nasional, internasional. Oh. Jadi Itu. tahu. Nah, ini kan kayak gini jadi nyambung. Akhirnya seperti itu. Ya kemarin juga ngobrol sama Pak dosen gitu ya, Pak Gulam gitu, ngobrol-ngobrol ya seputar pandangan Wonosobo lah. Ternyata ada kepedulian. Saya pesannya itu sih, supaya saya kepinginnya gini, bukan umumnya kan podcast mempromosikan Wonosobo gitu. Kalau saya enggak, podcast saya itu mempromosikan orang-orang Wonosobo. Oh. Biar lebih. Iya, lebih ya kayak jenengan lah, pastinya kan iki nggo promo lah gitu kan. Promosi basreng. Iya, promosi basreng, nek basrenge lebar iki laris. Nanti Ya kan? Ya sih terserah kamu. tadi ki udah mau bawa. Tapi kok kayak dia wis jam piro. Terus buru-buru. Ya digoreng, nanti kan digoreng sama istri saya, dan habis digoreng kita makan bareng kan sambil testimoni. Nah, ngene kan Saya nggak pernah makan kayak malahan. Nggak pernah makan itu pas lagi saya. memang ora doyan, Mbak, karo masakane cewek, Mbak. Ya gitu. Tapi masakan saya Besok lah gampang. Oh iya Sini wes, lagi. Oke. Nah, sekarang nyanyinya sudah berapa itu, Mbak? Baru 6 lagu apa ya? Baru 6 lagu. Iku wis mandek ya. Belum ada jadwal lagi tuh dari temennya. Soalnya kan punya channel banyak, dia lah masih sih. Lagune ngono-ngono ya. Yo gitu-gitu tau. Nek sing lagu-lagu anyar ngono sing apa ya, sing sekarang kan lagi trennya kan indie gitu. Ora pini sing ngono-ngono. Kalau lagune Nadine gitu. Enggak terlalu. Engel tuh. Belum lah, masih yang biasa dulu. Cocoknya Malaysianan, mungkin cocoknya dangdut. Kalau saya sih aslinya dangdut dulu, karena pas ya itu kalau Mas Yoto itu kan lah sukanya isinya dangdut. Oh, no. Tapi pas di studio itu harus akustik, ya udahlah akustik. Malaysia belum. Tapi ya model-modelnya ngono lah. Lagune lagu Masih sing standar itu. sendu-sendu apa ya? Kalau Sing galau-galau, perasaan. Dia sendiri pacar, Mbak? sedang tidak memikirkan itu semua. Kenapa? Ya karena bagi saya itu kalau pacar itu ya kadang ada menguntungkan, kadang enggak gitu. Ya enggak menguntungkannya itu kalau kita sibuk nanti gini-gini ribet. Pernah pacaran? Ya pernah lah. Oh. Ya awalnya pas saya nggak laku banget. Iya. Wis tau ndek pacar ya, berarti yo nganu trauma. Bukan trauma, yo lebih meminimalisir. Banyak membuang waktu. Membuang waktu dan tidak menguntungkan bagi saya. Sing maksudnya menguntungkan ke sing piye gitu loh. Yo kan kalau kemana-mana ada antar jemput gitu. Itu kan menguntungkan satu, cek gratis. Terus cek jajan. Gratis. Wareg gratis mana? Gitu. Iya jajan yo dolan nanti gitu, rasa nggo duit. Memang paling wedok senenge ngono ya. Udah dari sana aja. Iya. Tapi nanti kalau sudah jadi suami istri beda lagi. Bedanya? Duit dikuasai. Jadi kalau saya gitu balik dhisik pas pacaran ya ngono gayane ta membayari. Padahal areng nyelengi, areng njaluk wong tuwa kan. Kadang ada yang masih minta. Iya. Tapi kalau udah rumah tangga gini kan kita store gayane wae padahal. Store. Mbuh tombok, mbuh ngono apa ora ngerti sih. Ya, enggak pengen pacaran aja lah. Mengganggu.
Ganggu. buat sekarang. Oh, tapi Lah, kan nek golek semisal- golek cowok sing nganu ta, Mbak. Nek kriteriane apa sih asline? Kriteria ya yang penting tanggung jawab gitu, nggak cerewet. Walaupun saya cerewet, nggak cerewetnya itu maksudnya Sing semisal ya, menengan. enggak, jangan. Nanti ya orang bisu. Iya. Jangan. Ah. Maksudnya ki kalau semisal saya lagi COD pas rank, Ah. lah kan saya kan motoran. Hmm. Lah nanti WA terus males nggak memahami gitulah. Ya harus yang memahami, tanggung jawab gitu. Ning ngono. Kadang sering nggak berkaca sama orang-orang terdekat. Berkacanya. Ya, cowok lah maksudnya ada cowok. Akhirnya kan kita mengidolakan, misalnya bapak atau misalnya kakak gitu. Saya pengen punya seperti itu, artinya bapak tanggung jawab, kakak sing pengertian, penuh kasih sayang. Itu kan mesti tetap ono lah kriteria ngono. Yo pastilah. Yo Iki goyang iki. Kesenggol sidik goyang. Biasa main bal-balan ya, Mbak. Sikile kuat. Jenengan kayak nyongke sikile sak tipe asline. maksudnya Kakinya kenapa? kuat gitu loh. Saya kan tukang nyepeda. Oh. Kursi wae iso goyang. Saking Dulu anu. sih itu pas SD lari terus lomba Lari. terus. Jadinya rada kaya Ya serapo apa sikile njuk kaya nganu. Heeh. Kaya budin Kaya iki. budin. Saya mau bilang kayak Putin loh, Nah. udah keduluan. Loh, wong sama kok. Saya juga gitu. Nggak tahu kalau saya nggak bisa sila. Nggak. Ora iso sila. Oh, Iya, ora sila. Betisnya kegedean. terbesar, besar bukan perut, betisnya gede. Nah, betisnya gede. Ya syukur sak dhuwure kan. ya Allah. Aja nganu, aja merono-merono kan sak dhuwure kan iso otot ini to. Ora kenal. Oke, ya wes. Nah, duwe rencana ora kan pasti ada orang harus ada planning lah, gitu. Saya nanti umur sekian mau merintis karir atau merintis usaha kan. Pasti ada waktu lah nanti untuk saya mau serius lah. Ya Ada target nggak kamu mesti duwe. pasti ada. Umur berapa? Harus secepatnya. Iya, harus cepatnya. Heeh. Ya dimik-dimik tapi harus cepat. Ya kalau punya angan-angan harus sama dijalani gitu. Nah, saiki kriteriane. Ngomong tanggung jawab tok klise kae, Mak. Kriterianya ya tanggung jawab, nggak cerewet. Terus ya itulah, Gak cerewet. nggak cerewet tapi jangan bisu. Maksudnya jangan cerewetnya itu Kamu anak nomor berapa sih? 2 terakhir. Mbak sama saya tok. Oh gitu. Tapi udah nikah Mbak cuman SMP tok. Tapi saya ki walaupun anak terakhir itu pengennya beda lah gitu loh. Ben beda. Oke. Ya. Ya wes, sampai ngono. pernah disinggung juga Mbak kamu nikah toh? Nikahnya belum pengen. Iya. Semua keluarga nikah udah umur segini masih kecil kok disuruh nikah. 21 itu udah waktunya. Enggak pengen, belum pengen. Nantilah. Selawe, Pak. Nunggu Ketuan punya kok malah kamu susah. Wis perawan tuwa. tua. Bukan, nek selawe urung lah, nek wis 30 ke atas itu. Masalahnya ini loh, Mbak. Kamu punya anak, anaknya masih kecil, kamu sudah Udah tua gitu loh. Apa sih? Ya nunggu apa ya? Udah kecapai semua lah. Dan yang dicapai itu meliputi Apa? punya outlet sendiri. Pasreng terutama. Yeah. Terus budidaya jamurnya harus Jalan. jalan. Punya tempat sendiri gitu. Nggak tahu nantilah di sawah Bapak mungkin. Terus YouTube-nya juga jalan. Jalan. Mm-mm. Syukur-syukur duwe pacar sing iso ngrewangi kan. Nantilah tak cari Ngrewangi yang gawe basreng. Oh jangan. Aja Jangan nanti beda rasanya. rasanya. Ya maksudnya kan bungkusi. Orang Iya. gawe basreng. Iya. Iya sih. Boleh. Nempeli stiker Itu Ono ra? pakai Mika. pakai Mika. Pakai Mika. Oh, Terus pakai di Mika yang strapless itu gitu. strapless dikasih stiker. Kalau bisa penampilannya yang bagus itu nanti Lagi cari ide. makanya cari suami yang pintar desain. Ngirit
Sopo ya? Nah, gitu aja. Aja mong kenalan karo wong musik. Wong desain itu kan banyak toh. Di SMK Wiratama ada enggak itu? Kalau Jurusan Wiratama itu desain ada? apa namanya? Ya komputer lah pokoknya. Iya. Komputer, motor sama itu. Itu nanti kolaborasi ta. Nantilah. Ya perhotelan karo apa? Tapi orang minat blas kerja ning hotel. Gimana ya? Kalau saya karena pas SMA-nya itu udah bisa cari uang sendiri, udah tahu enak sama enggaknya gitu kan. Mau sedikit mau banyak kan punya sendiri. Nah, terus kalau mikirnya kalau aku ikut orang, aku kerja di hotel, itu pasti disuruh-suruh dan yo gajinya ya segitu gitu loh. Jadi nggak pengen. Ya. Nggak pengen ikut orang. Nah, duit iki didekne ngopo? Untuk seneng-seneng. Nah, ya harus lah. Ngapain nyari duit buat Iya. buat seneng-seneng suruh sedikit. prihatin gitu. Ya prihatin ono wayahe kan. Pas lagi kerja itu prihatin, tapi pas ono hasil buat seneng-seneng. Langsung tatas. Iya, entek dolan traveling. Yo karaokean gitu. Sama teman gitu Oh, lah. alah, bayari Ya apa urunan? ya zaman dulu ya urunan. Oh, enggak sekarang. Sekarang ya malah digratisi kalau sekarang. Digratisi. Suruh nemenin gitu. Yo kan teman-teman cewek. Oh iya, maksudnya nemenin temen gitu. Kalau soalnya nyanyi karaoke di room itu kalau sendiri juga nggak asik kok. Ya iyalah. Iya. Bosen 1-2 lagu udah. Sak jam nyanyi jajal. Entek. Ente Langsung kayak wis ora bayaran, bayar, metu serak gitu kan. Ya minimal 2-3 orang lah. 2-3 orang. Ya buat seneng-seneng tok. Oh. Ya gitu aja aktivitasnya. Hobi lain apa sih? Hobi lain apa ya? Tulan-tulan kan seneng. Kalau untuk sekarang tulan-tulan udah nggak pengen. Yang kemarin gitu loh sebelum ada pandemi. Nah, sekarang sih alah Enggak. males itu. Memang nggak seneng tulan. Di umur sekarang nggak pengen. Saya ajak sana ke sana. Megah ning omah wae. Gawe. Mending yo di Wonosobo aja. Oke. Oke, Mbak. Terima kasih. Wah, ini sudah bisa datang di studio saya. Mungkin lain waktu tak undang lagi ya. Nanti temanya pengusaha jamur yang sukses. Amin. Loh ya ta? Iya. Saya tak buktikan, tapi jenengan orang yang struggle bener, struggle. Artinya berjuang bener. Yang penting nyoba gitu. Terus gitu, walaupun mungkin ada kesalahan tuh saya kira hal yang biasa. Nanti juga rencana mau itu pengen ada bibit stroberi gitu. Jadi petani mau Tapi kalau bantu orang tua itu jarang dulu, cuman dulu. Kalau sekarang enggak. Ya saya mulai ngemek Karena ya orang tua juga udah nggak pernah nyuruh kan, karena udah lihat kalau udah punya kesibukan sendiri ya udah. kuliah yang pertanian misalnya. Ya sih. Ya Lebar lubang. lebar lulus Bali. Sawah isin tek. Ya teras. Itu kalau bisa. Nanti kita bisa obrol-obrolan masalah itulah. Jadi Wonosobo itu potensi bisnis yang paling bagus itu sebenarnya di pertanian. Tinggal sekarang mau membidik apa. Tadi jamur juga bagus kalau mau. Mbak Septiana, semoga sukses ya. Amin. Terus nanti tolong ini juga didukung, ini punya channel itu merupakan impian ya. Iya. Impian nyanyinya keren lah. Nanti kalau disupport terus saya kira akan bikin Nanti, kejutan-kejutan ya. Apa wis ming ngono tok? Ora toh? Yo nanti bikin yang unik-unik apa gitu. Iya, kamu juga bantu untuk subscribe Oh ini iya, toh. jangan lupa subscribe channelnya apa Suara Warga 04.